Pertemuan pertama mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya kalau secara harfiahnya decision support system dalam bahasa Inggris, kita artikan ke bahasa Indonesia namanya sistem pendukung keputusan ya. Cuma di dalam mata kuliah kita memang namanya sistem pengambilan keputusan. Kalau saya sendiri memang lebih prefernya ke sistem pendukung keputusan karena ini sistem tugasnya hanya untuk mendukung keputusan, bukan mengambil keputusan. Keputusan akhir itu tetap ada di top manajemen di dalam suatu perusahaan. Oke, sebelum kita masuk ke materi SPK-nya, sedikit kita bahas dulu karena kita juga harus tetap tahu bagaimana kita bisa berkehidupan di dunia nyata ini dengan berlandaskan budi luhur ya. Jadi karena pertama kita ini makhluk sosial, yang kedua karena kita makhluk individu yang menginginkan ketenangan serta kedamaian dan makhluk yang berakal dan cerdas juga. Makanya kenapa kita butuh wawasan budi luhur sehingga tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita itu bermanfaat bagi diri kita sendiri serta orang lain. Oke, kita masuk ke teori yang pertama di minggu ini, kita bahas tentang keputusan. Keputusan itu apa sih gitu? Nah, secara harafiah mungkin semua di antara kita pasti sudah pernah mengambil keputusan gitu. Nggak mungkin sudah seumur seperti ini tidak ada seseorang yang belum pernah mengambil keputusan di hidupnya. Jadi pasti sudah pernah dari mungkin kita kecil, kita pernah mengambil keputusan mau pakai baju yang mana, terus mau pakai sepatu yang mana, terus kita juga mengambil keputusan mau main di mana, dan kita juga mengambil keputusan seperti misalnya apakah yang orang tua kita berikan itu sesuai dengan kita atau enggak. Nah, itu sebenarnya dari kecil kita sudah mengambil keputusan. Nah, karena terkadang yang kita perlukan di sini hanyalah berani mengambil keputusan ya. Jadi apapun itu yang terjadi di dalam hidup kita, ya kita harus berani mengambil suatu keputusan yang pastinya sudah kita pikirkan secara matang terlebih dahulu, baru nantinya kita putuskan keputusan itu akan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Secara teori, keputusan itu adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar. Jadi, kalau misalnya kita membuat suatu keputusan, itu hal pertama yang harus kita lengkapi adalah secara sadar. Walaupun mungkin banyak sekarang yang bilang, ya kemarin saya bikin keputusan A karena tanpa sadar gitu kan, terus jadian tanpa sadar gitu. Nah, seperti itu. Nah, keputusan itu berlaku jika kita mendapatkan solusi itu secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif. Kenapa dia alternatifnya banyak? Karena ketika hanya ada satu alternatif, itu bukan keputusan namanya. Jadi keputusan itu kita buat ketika kita mempunyai beberapa alternatif kemungkinan dari suatu masalah ataupun suatu kasus. Sehingga kita menimbulkan atau menghasilkan suatu keputusan. Bersamaan dengan konsekuensi. Biasanya setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Nah, setiap alternatif itu menimbulkan konsekuensi sehingga kita analisis dulu secara sadar, baru nanti kita buat keputusan itu sesuai dengan alternatif tadi. Oke. Setiap keputusan itu akan membuat pilihan terakhir di dalam hidup kita. Biasanya berupa tindakan atau opini. Jadi kayak misalnya saya mau melakukan A atau saya mau melakukan D, itu hasil dari keputusan yang sudah kita pilih. Jadi keputusan itu biasanya kalau secara teori dapat dirasakan secara rasional ataupun irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Nah, jadi di sini keputusan itu ada dua tipenya, bisa dirasakan secara rasional maupun irasional. Nanti kita bahas perbedaan antara rasional dan irasional. Nah, contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah. Nah, misalnya
Seperti apa contohnya bikin pengambilan keputusan bersama di sekolah, datang misalnya orang tua ke sekolah, rapat bersama guru-guru. Nah, dilakukanlah suatu analisa untuk kepunyaan alternatif gimana, apakah mau sekolahnya daring atau offline dan seperti apa. Nah, kemudian dilakukan sharing bersama, dilakukan analisa dari beberapa alternatif tersebut, baru nanti akan menghasilkan keputusan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Nah, kita lihat di sini teori keputusan. Jadi teori keputusan itu ada dua. Dari lingkup keputusan itu yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis keputusan. Ini tipe dari keputusan yang dirasakan secara rasional. Jadi rasional itu artinya di sini adalah keputusan yang masuk akal, bisa diterima secara logika. Nah, di sini kita lihat dari faktor, bentar ya, kayaknya lebih kita pakai not. Nah, di sini kita lihat ya dari faktor keputusan sendiri. Yang pertama di sini faktor lingkungan. Ada faktornya ketidakpastian. Di sini bisa kita lihat ketidakpastian, terus kompleksitasnya, kemudian dinamis serta persaingan. Nah, faktor-faktor yang ada di lingkungan seperti ini biasanya akan menimbulkan atau membuat kita melakukan suatu keputusan karena adanya faktor ketidakpastian, terus karena adanya faktor kompleksitas biasanya serta adanya faktor persaingan di lingkungan hidup kita yang menyebabkan kita membuat suatu keputusan. Kemudian dari faktor lingkungan tersebut biasanya pasti akan menimbulkan suatu reaksi kebingungan di dalam diri kita. Nah, setelah kita bingung, biasanya kita akan berpikir. Nah, faktor dari berpikir itu biasanya dilandasi dari 3 hal, dari kecerdasan kita, dari persepsi, di mana persepsi itu biasanya kita dapatkan dari informasi-informasi yang kita kumpulkan dari suatu lingkungan, kemudian faktor falsafah atau preferensi yang biasanya kita dapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dari ketiga faktor tersebut, kita analisis lagi. Yang pertama ini kita ambil keputusan berdasarkan hasil analisis keputusan. Kita lihat berdasarkan alternatif-alternatifnya, kemudian ada modelnya, ada waktu, serta ada konsekuensi atau resikonya, yang biasanya disebut di dalam teori namanya sensitivitas nilai informasi atau pandangan dari dalam, yang bisa menimbulkan pujian atau celaan terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, dari analisis faktor-faktor ke-6 ini, kita pikirkan secara logika. Secara logika di mana keputusan itu nantinya akan menghasilkan suatu aksi yang terjadi di dalam hidup kita itu bisa sukses ataupun bisa tidak sukses. Jadi, untuk tahapan yang pertama ini, analisis keputusan itu berdasarkan hasil keputusan kita secara logika. Oke, secara logika ya. Jadi nanti baru kita ke contoh kasus. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Intuisi ini juga disebut dengan irasional atau secara teori adalah keputusan yang tidak semua orang bisa memahami secara logika, atau irasional ini adalah tidak masuk akal secara logika. Tetapi pasti banyak keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita ini berdasarkan intuisi. Dan mungkin biasanya wanita ya banyak menggunakan faktor intuisi untuk mengambil keputusan. Jadi intuisi ini lebih kepada perasaan, faktor perasaan ataupun faktor irasional. Sama kasusnya ketika ada faktor di lingkungan ketidakpastian, terus ada persaingan, ada keterbatasan,
ada kompleksitas di dalam lingkungan yang membuat kita bingung, itu kita pasti berpikir. Jadi ketika ada suatu lingkungan yang membuat kita bingung, kita berpikir sama, faktornya tetap sama, dari kecerdasan kita, kemudian dari persepsi ataupun informasi yang kita peroleh dari faktor lingkungan, serta dari preferensi ataupun falsafah, serta ilmu yang kita dapatkan di kehidupan kita. Nah, ketiga faktor tersebut itu dikelola, hasilnya kita tentukan berdasarkan intuisi. Atau secara teori di sini bisa kita lihat logika tidak dapat diperiksa. Jadi maksudnya di sini adalah ada rasa tidak nyaman ketika kita memutuskan suatu keputusan berdasarkan logika kita. Sehingga di sini muncullah intuisi yang hadir di dalam keputusan kita. Jadi keputusannya itu sama, menghasilkan suatu keputusan, bisa menjadi pujian atau celaan terhadap diri kita, serta bisa menghasilkan suatu keputusan yang kedepannya kita tentukan itu sukses atau tidak, sesuai atau tidak keputusan kita. Nah, di sini tahap siklus dari analisis keputusan rasional ya. Jadi kalau keputusan rasional itu pertama ada perumusan alternatif dan kriteria. Jadi kita rumuskan alternatif dan kriteria. Alternatif di sini adalah apa saja keputusan-keputusan yang akan kita ambil, kemungkinan-kemungkinannya. Nah, nanti untuk kriteria kita belajar di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada penetapan nilai, nanti kita belajar juga, ada tahap informasional, baru pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang akan menghasilkan suatu informasi baru. Nah, di sini kita buat satu contoh. Jadi sebelum kita ke tugas, kita buat satu contoh. Misalnya kasusnya di sini Ibu bikin mau pergi ke kampus. Nah, alternatifnya apa aja? Misalnya kita mau pergi ke kampus, alternatifnya saya mau pergi ke kampus. Yang pertama adalah saya mau naik angkot misalnya. Yang kedua, saya mau jalan kaki. Misalnya rumahnya di Jalan Tok misalnya ya. Mau naik angkot atau jalan kaki ke kampus Atmaluhur. Kondisinya, nah biasanya ketika kita melakukan suatu keputusan, itu akan ada kondisi sesuatu yang saat itu atau problem serta masalah yang terjadi pada saat itu. Kondisinya misalnya lagi hujan lebat. Lagi hujan misalnya, hujan lebat. Nah, secara keputusan atau secara logika kita pasti memilih alternatif itu. Alternatif itu bisa lebih dari dua ya. Bisa naik angkot, bisa jalan kaki misalnya. Terus yang ketiga nebeng teman misalnya. Nah, secara logika kita akan berpikiran misalnya nebeng teman tapi temannya rumah temannya di Selindung gitu, nggak mungkin jemput kita di Jalan Mentok sana. Saat mau jemput kita ke Jalan Mentok terus balik lagi ke Selindung. Secara logika kalau jalan kaki kayaknya butuh waktu 1 jam ya baru nyampe ke kampus gitu. Udah karena punya uang juga gitu, karena punya uang saya memutuskan untuk naik angkot ya. Jadi keputusan saya secara logika itu saya mau pergi ke kampus dengan kondisi hujan lebat, itu saya naik angkot gitu. Kalau nebeng teman tadi temannya walaupun punya mobil tapi mungkin dia di Selindung ya, atau temannya juga naik motor gitu, pasti basah juga kalau misalnya kita mau ke kampus gitu. Jadi secara logika saya milih naik angkot. Dan itu keputusan itu bisa diterima oleh semua orang gitu. Karena secara logika ya memang lah kalau secara faktornya lagi hujan mau pergi ke kampus ya pasti kita naik angkot gitu. Cuma ada beberapa orang yang memutuskan sesuatu itu berdasarkan intuisi. Intuisi di sini adalah tadi ya irasional ataupun tidak semua orang bisa masuk secara logika. Jadi secara logika itu tidak bisa masuk di akal.
biasanya intuisi ini ada faktor alasannya. Ketika dia melakukan suatu keputusan berdasarkan intuisi, itu ada faktornya. Misalnya, biasanya ini faktor perasaannya. Jika saya naik angkot, nah, dalam kondisi hujan, biasanya angkot sepi. Biasa dalam kondisi hujan, di mana angkotnya misalnya sepi, nggak ada orang, cuma ada abang supir aja sama saya, itu nanti kalau misalnya ada ketakutan, saya takut misalnya diperkosa misalnya kan, terus nanti dibawa ke tempat yang sepi, diperkosa, dibunuh gitu kan, terus dibuang gitu. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu yang menyebabkan biasanya orang akan memutuskan keputusan secara intuisi. Sudah, jadi keputusannya akan berubah, keputusannya berubah menjadi nggak apa-apa saya jalan kaki. Saya jalan kaki aja naik pakai payung gitu, nggak apa-apa lah daripada saya naik angkot terus tiba-tiba saya diperkosa, saya dibunuh gitu kan. Biasanya memang irasional ini lebih banyak terjadi dengan wanita gitu, dan dalam memutuskan sesuatu irasional ini memang lebih banyak diputuskan oleh kaum wanita. Nah, seperti itu untuk faktor keputusan. Jadi dari sini kira-kira nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan dilakukan sharing di grup WA. Silahkan nanti kalian bikin kasus seperti ini, tapi jangan sama seperti yang punya saya kasusnya. Terserah kasusnya mau apa, terus alternatifnya apa aja, kondisinya apa, analisis keputusannya apa, dan ketika melakukan analisis keputusan dengan intuisi ataupun irasional, berubah menjadi alternatifnya apa. Nah, itu nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti kita lanjutkan sharingnya di grup WA jika masih bingung. Oke, saya akhiri pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.